Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam APT. Selamat datang di channel Wiwit Kurniandi. Kali ini kita akan membahas tentang Google Meeting. Ya. Jadi di tengah pandemi Corona ini, salah satu aplikasi yang banyak digunakan dan sangat bermanfaat yaitu adalah fitur Google Meeting yang dibuat oleh Google. Untuk kali ini kita akan bahas bagaimana Google Meeting itu dikombinasikan dengan Google Classroom ya, yang sudah kita install. Ini Google Classroom. Sekarang untuk menggunakan Google Meeting kita butuh install aplikasi baru yang bernama Google Meet ya. Silakan buka di Play Store, kemudian cari Google Meet ya. Nah, ini aplikasinya. Besar aplikasinya itu adalah 8,6 mega ya, tidak terlalu besar ya. Oke, kalau sudah kemudian klik install. Nah, yang aplikasi yang sedang populer hari ini selain Google Meet, yang lain adalah misalnya Zoom ya, aplikasi Zoom. Nah, apa bedanya dengan Google Meet? Salah satu bedanya adalah kalau di Google Meet ini kita bisa menampung user itu hingga 250 user. Sementara kalau di Zoom itu maksimal adalah 100 user ya. Dan untuk menggunakannya semua akun Gmail bisa untuk join meeting ya. Tapi kalau ingin membuat forum maka harus berlangganan akun Google Suite atau G Suite ya. Nah, ini klik buka, klik continue, klik izinkan ya, ini izinkan. Nah, saya punya dua akun ya. Di sini sebagai contoh saya punya dua akun. Yang atas ini adalah akun Google Suite ya, di kurniandi@arahman.my.id. Sementara yang di bawah yang ini adalah akun Gmail biasa, akun Gmail reguler. Nah, sebagai gambaran, dalam sebuah forum Google Meeting harus ada yang bertindak sebagai moderator atau yang penyedia layanan. Penyedia layanan forum meeting itu wajib yang memiliki akun Google Suite ya, yang ini seperti yang di atas. Jadi yang akun Google Suite ini bertindak sebagai penyedia layanan, walaupun dia juga bisa sebagai orang yang join ya, tapi dia berfungsi dua. Dia bisa membuat forum meeting, bisa ikut meeting. Sementara kalau yang akun biasa ini, akun reguler, hanya bisa mengikuti meeting tapi tidak bisa membuat forum meeting. Nah, kali ini coba saya akan login menggunakan yang akun Google Suite ya. Nah, ini dia. Jadi bedanya ada dua fitur nih. Ada dua fitur di Google Meeting ya. Ada New Meet, ada Meeting Code ya. New Meet ini digunakan untuk membuat forum meeting ya. Kita membuat forum meeting. Sementara Meeting Code adalah untuk join ke meeting yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, kalau kita misalnya klik New Meet, oke, otomatis langsung terbuat. Ini yang di atas adalah meet google.com FUB YADR ZQG, itu adalah ini apa namanya, kode rapatnya ya, kode rapatnya atau linknya juga. Kalau langsung pakai Google Chrome bisa langsung klik linknya, tapi kalau menggunakan aplikasi Google Meet di Android, maka yang kita butuhkan adalah kodenya. Kodenya adalah setelah slash ini, inilah kode meetnya, kode meetingnya, yang FUB YADR ZQG. Nah, itu yang kita share ke siswa atau ke peserta meeting kita yang menggunakan
Gmail biasa ya. Nah ini oke, sebagai contoh misalnya saya sudah install di ini ya, di komputer saya pakai Google Chrome misalnya. Saya masukkan di Google Chrome saya, ini kodenya FUB YADR ZQG. Oke. Nah, kalau di komputer atau di laptop, kita cukup buka Google Chrome saja, tidak perlu ada aplikasi apapun yang diinstal. Buka Google Chrome, login ke Gmail seperti biasa, kemudian ini masuk ke situsnya meet.google.com ya, meet.google.com. Kemudian di sini ada gunakan kode rapat ya. Ini klik gunakan kode rapat, masukkan ID rapat yang tadi ya, yang tadi diberikan. Ini misalnya saya sudah kopikan tadi ya, FUB YADR ZQG. Kemudian klik lanjutkan. Oke, nah ini siap bergabung. Oke, klik minta bergabung. Nah, saat user lain minta bergabung, maka tugas admin adalah menyetujuinya ya, menyetujuinya. Nah, di sini lihat sudah masuk seseorang dengan nama Wid Kurniandi di luar Perguruan Ar-Rahman menginginkan join ke meeting ini. Apakah mau admit atau deny? Deny itu artinya ditolak. Kalau admit itu ya diterima. Oke, kita admit, klik admit. Jadi setiap user yang baru masuk itu nanti akan minta join ya. Nah, kita admit ya. Oke, jadi itu ada saya. Nanti sudah, silakan Bapak Ibu melakukan pembelajaran tatap muka melalui ini ya. Oke. Oke, misalnya saya login bukan sebagai Google Suite, tapi sebagai user biasa. Nah, saya misal login sebagai user biasa. Ini got it. Nah, lihat fiturnya cuma satu, yaitu enter a meeting code ya. Kita cuman user biasa itu hanya bisa bergabung ya, mengikuti forum yang sudah dibuat oleh pemilik akun Google Suite ya. Jadi kalau di Android ya kita tinggal enter meeting code-nya ya, ini nanti sampaikan ke anak-anak ya, untuk anak-anak. Jadi ini klik enter meeting code ya. Kemudian masukkan kode meeting yang tadi. Kemudian klik join meeting ya, sudah. Nanti diterima oleh si guru ya, di admin oleh guru, maka sudah bisa melakukan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Oke, itu dia untuk Google Meeting. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan link yang ada di Google Classroom? Nah, Google Classroom yang sudah kita buat itu sudah support dengan Google Meeting ya. Oke, saya keluar dulu. Nah, ini Google Classroom. Jadi walaupun di kita wajib punya nih dua-dua ini, ada Google Classroom dan juga harus punya Google Meet ya. Jadi baik di sisi guru maupun di sisi siswa, kecuali kalau ingin buka di laptop atau Android, maka Google Meet ini tidak perlu diinstal ya. Nah, saya buka Google Classroom-nya misalnya. Jadi di Google Classroom ini sudah otomatis sudah ada layanan untuk Google Meeting-nya. Ya. Ini misal contoh dibuka, ini kelas 11 TKR 2 dengan
guru walinya adalah wali kelasnya adalah Pak Ahmad Farwis SPD. Nah, di mana link untuk Google Meeting-nya itu di atas ini. Ini ada yang gambar kamera ya. Gambar kamera ini, yang ini, itu adalah untuk memulai meeting. Jadi kita klik saja, maka kita langsung dibawa ke aplikasi Google Meeting. Ya, nah ini yang di atas itu adalah nama rapatnya atau nama forumnya. Jadi itu sudah di create oleh Google Classroom secara default ya, kita itu sudah otomatis, tidak perlu dirisaukan. Nah, kita tinggal join meeting. Nah, jadi kalau ada yang masuk ke Google Meeting itu yang memiliki domain, email domainnya adalah arahman.my.id, dia bisa masukkan kode yang di atas, BV, BZ, 5TG, ZKV gitu ya. Nah, itu bisa dia masukkan itu. Nah, kalau yang di luar bagaimana? Kalau yang di luar perguruan Rahman itu pakai kode yang di bawah ini, yang Meet Google, kemudian meetgoogle.com/ ini kodenya WKA ASQV AFX. Nah, penulisannya lengkap ya, WKA penghubung ASQV tanda penghubung AFX. Nah, begitu. Atau ini bisa langsung di-share saja ke WA grup anak-anak misalnya. Ini ke kelas. Nah, itu dia. Jadi nanti anak-anak ya cukup lihat ini kodenya, atau ya langsung klik saja kalau dia menggunakan Google Chrome begitu. Oke. Itu saja barangkali untuk tutorial Google Classroom. Jadi sekali lagi, untuk bisa menggunakan fitur ini, kita wajib minimal dalam satu forum itu satu orang itu wajib punya akun Google Suite. Ya, dia wajib mempunyai akun Google Suite yang menjadi moderator, bukan moderator sih sebenarnya, sebagai yang membuat forum, ya, membuat forum meetingnya atau forum untuk tatap mukanya. Nah, Bapak Ibu wali kelas sudah saya berikan akun untuk Google Suite-nya di grup WA, silakan itu dimanfaatkan. Untuk guru-guru yang lain jika berminat bisa menghubungi kami untuk membuat akun Google Suite-nya agar bisa memanfaatkan pembelajaran secara tatap muka menggunakan Google Meeting. Nah, untuk mendaftarkannya ke Android bagaimana? Untuk mendaftarkan ke Android ya seperti kita mendaftarkan Google biasa, di pengaturan ya. Pengaturan barangkali kalau letaknya ini masing-masing handphone beda-beda ya. Yang pasti di pengaturan, kemudian di akun dan sinkronisasi, kemudian tambahkan akun, kemudian boleh pilih exchange yang bentuknya Gmail ya, boleh Google, boleh pribadi email, boleh pribadi POP3, yang mana aja sih, bebas. Misalnya ya kalau saya sih sering pakai exchange ya. Nah, emailnya contohnya kalau punya saya Wiwit Kurniandi, Wiwit Kurniandi, kok nggak ada, Wiwit Kurniandi nah, @nya jangan @gmail.com tapi @arahman.my.id ya, itu dia. Jadi emailnya
witkurniandi@arahman.my.id. Nah, ini Anda telah menambahkan akun ini ya, karena ini sudah ada. Misalnya ini. Nah, misalnya kalau begitu ya silakan klik berikutnya. Ya sudah, lanjutkan saja seperti biasa saat kita memasukkan akun Gmail biasa. Oke, itu saja ya untuk tutorial Google Classroom dan Google Meet dalam pemanfaatan pembelajaran online secara tatap muka. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Salam APT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.